warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Febrianti dari Teknik Informatika dengan nomor NIM 230605110 Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma routing statik. Dikarenakan nomor NIM saya terakhir yaitu angka 8. Di sini saya berasal dari kelas jaringan komputer kelas D. Berikut penjelasannya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian routing statis. Apa itu routing statis? Routing statis adalah metode pengaturan jalur paket data di jaringan komputer yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Rute yang ditentukan tidak akan berubah secara otomatis meskipun menjadi perubahan pada jaringan. Dalam routing statis, setiap router memiliki tabel routing yang berisi informasi tentang tujuan atau destination network dan jalur yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Administrator harus menambahkan untuk menghapus rute secara manual jika terjadi perubahan pada jaringan. Untuk selanjutnya yaitu ada cara kerja routing statis. Routing statis bekerja dengan menggunakan tabel routing yang dibuat secara manual oleh administrator. Prosesnya sebagai berikut. Administrator menentukan jalur. Satu yaitu jalur komunikasi antara jaringan yang berbeda harus ditentukan terlebih dahulu oleh administrator. Jadi di sini, misalnya jika terdapat dua jaringan, ada 192.168.1.0/24 dan 192.168.2.0/24, administrator harus menentukan bagaimana data dari suatu jaringan bisa mencapai jaringan lain. Untuk yang kedua ada menambahkan rute ke tabel routing. Administrator menambahkan rute secara manual ke dalam tabel routing pada setiap router yang menghubungkan jaringan tersebut. Yang kedua ada router akan menggunakan tabel ini untuk menentukan paket tersebut tujuan IP. Untuk yang ketiga ada router menggunakan rute yang ditetapkan. Nah, ketika ada paket yang masuk ke router akan memeriksa tabel routing dan meneruskan paket tersebut menjadi jalur yang telah dikonfigurasi. Untuk yang keempat ada jika jaringan berubah, administrator harus memperbarui rute. Jika ada perubahan seperti pergantian router atau koneksi, administrator harus memperbarui tabel routing secara manual agar komunikasi tetap berjalan. Untuk yang ketiga ada struktur tabel routing statis. Nah, untuk di sini sebuah tabel routing dalam router biasanya berisi informasi sebagai berikut. Ada 192.168.1.0 sebagai destination network, subnetnya ada 255.255.255.0 dengan next hop 192.168.1.1. Untuk interface-nya ada GI0/0, untuk metriknya ada 1. Apa itu destination network? Jadi destination network adalah jaringan tujuan. Untuk subnet max adalah menentukan ukuran jaringan. Untuk next hop yaitu IP router berikut yang harus dilewati untuk mencapai jaringan tujuan. Nah, untuk interface sendiri yaitu fisik pada router yang digunakan untuk mengirim paket. Untuk metrik yaitu ada bobot atau nilai jalur yang menentukan prioritasnya. Nah, contoh implementasi routing statis. Skenario, misalkan ada dua router yang dihubungkan dua jaringan. Router pertama terhubung oleh network 192.168.1.0. Untuk router 2 atau R2 terhubung pada network B yaitu 192.168.2.0. Router 1 dan 2 terhubung melalui network 10.10.10.0/30. Konfigurasi routing statis pada Cisco router. Konfigurasi router R1 yaitu dikonfig IP rute 192.168.2.0.255.255.255.0.10.10.10.2.
Jika ini berarti jika ingin mengirim paket ke jaringan 192.168.2.0, kirim melalui router dengan IP 10.10.10.2. Nah, untuk konfigurasi di router keduanya yaitu ada IP rute 192.168.1.0 dengan nomor subnet 255.255.255.0.10.10.10.1. Nah, jika ingin mengirim paket ke jaringan 192.168.1.0, kirimkan melalui router dengan IP 10.10.10.1 dengan konfigurasi ini paket dari network A dan mencapai network B dan sebaliknya. Untuk kelebihan dan kekurangan routing statis, yaitu kelebihan ada di lebih stabil karena tidak bergantung pada pembaruan otomatis, rute statis tidak akan berubah kecuali konfigurasi ulang. Untuk yang kedua, tidak membebani CPU dan bandwidth. Tidak seperti routing dinamis yang terus memperbarui informasi jaringan, routing statis tidak memerlukan pemrosesan tambahan oleh router. Selanjutnya ada keamanan lebih baik. Administrator memiliki kontrol penuh atas jalur yang digunakan sehingga risiko penyusupan melalui perubahan routing otomatis dapat dikurangi. Untuk yang keempat ada Vision untuk jaringan kecil. Sangat cocok untuk jaringan sederhana yang jarang mengalami perubahan. Nah, untuk kekurangannya sendiri yaitu sulit dikelola untuk jaringan besar, tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan jaringan, rentan terhadap kesalahan manual. Nah, untuk perbandingan dengan routing dinamis yaitu konfigurasinya yaitu untuk routing statis manual oleh administrator. Perubahan jaringannya harus diperbarui secara manual. Lebih aman karena tidak akan perubahan secara otomatis, cocok untuk jaringan kecil dan rendah. Nah, kesimpulan untuk routing statis adalah metode routing yang cocok untuk jaringan kecil, yang stabil dan tidak sering berubah. Keuntungan adalah lebih aman dan tidak memberi sistem tetapi memiliki kelemahan dalam hal fleksibilitas karena tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan jaringan. Jika jaringan berkembang menjadi lebih besar dari kompleks, routing dinamis lebih disarankan. Sekian mungkin penjelasan dari saya tentang routing statis. Untuk lebih kurangnya mohon maaf dikarenakan routing statis memiliki cocok untuk jaringan yang lebih kecil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.